ada tentang pengertian wujud zat sendiri itu apa, kemudian ada peralihan wujud, ada diagram fasa, pengenalan begitu, kemudian ada beberapa hukum gas, sampai kemudian nanti dirumuskan kesamaan gas ideal. Setelah itu akan ada dari gas-gas fasa gas, kemudian ada fasa cairan begitu yang belum saya ini tambahkan di kajian ini. Ada cairan, kita akan lihat sifat kualitatif begitu. Dilanjutkan dengan wujud padat. Di sini ada kristal zat padat, penentuan struktur kristal, jenis kristal, kemudian ada kandungan sel satuan, ya, sebagaimana pernah saya singgung beberapa kali di awal untuk materi gitu. Yang paling umum adalah sodium klorida atau natrium klorida atau garam dapur sebagai representasi dari beberapa contoh topik sebelumnya, termasuk di situ ada ikatan kimia gitu ya. Kita lihat di sini nanti apakah jenis kristalnya dari natrium klorida. Jadi di awal itu kita sudah mempelajari partikel materi begitu ya. Ada yang ke kiri misalnya ada zat murni, kemudian ke kanan ada campuran. Campuran ada dua, campuran homogen yang kita sebut sebagai larutan, kemudian ada campuran heterogen. Di sebelah kiri itu ada zat murni, kalau dia dapat dipisahkan maka dia menjadi senyawa, kalau tidak maka dia menjadi unsur gitu ya. Di sini kita lihat ada atom molekul yang kita juga sudah pelajari di ikatan kimia. Di sini untuk yang atom kita juga sudah mempelajari konfigurasi elektronnya, kemudian untuk molekul kita juga mempelajari atom-atom dengan struktur tertentu. Di sini nanti ujungnya dia akan membahas ini wujud zat ya, yang ada gas, wujud zat yang pertama, kemudian ada pada cairan, itu wujud yang kedua dan ketiga. Kita lihat nanti di topik ini. Berikutnya ini hanya pengertian saja, jadi ada tiga tipe, yakni padatan, cairan, dan gas. Kemudian dari bentuk volume, susunan partikel, dan interaksi partikel dapat dilihat sebagaimana representasi dalam slide. Kalau padatan maka dia bentuknya tetap, ya, volumenya juga tetap, kemudian susunan partikelnya sangat dekat dan biasanya tetap. Gitu. Kemudian karena susunan partikelnya yang sangat dekat, maka interaksi antar partikelnya sangat kuat. Kemudian kita lihat untuk bentuk cairannya, wujud cairan di sini. Wujud cairan bentuknya sesuai wadah yang ditempati, kemudian volumenya tetap, susunan partikelnya acak dan dekat, cukup dekat begitu ya. Kemudian interaksi partikelnya mulai berkurang. Nah, ini di sini hanya kuat saja gitu. Berikutnya yang ketiga di sini ada gas, bentuknya sesuai dengan wadahnya, volumenya juga mengikuti wadahnya. Susunan partikelnya acak, kemudian interaksinya lemah karena apa? Susunan partikelnya dia jauhan, berbeda dengan cairan dan padatan yang sebelumnya. Peralihan wujud di dalam wujud zat ini dapat dilihat pada slide ini, yakni kita lihat di sini ada yang namanya kalau yang bawah sendiri kita lihat ada padatan, yang tengah ada cairan, yang di atas sendiri ada bentuknya gas. Padatan menuju gas langsung menuju gas maka kita sebut sebagai sublimasi. Kalau gas menuju padatan kita sebut sebagai deposisi, pengendapan gitu ya. Kemudian ada padatan menuju ke cairan kita sebut sebagai meleleh. Kemudian cairan menuju gas kita sebut sebagai penguapan, vaporization. Kemudian sebaliknya, kalau ada gas menuju cairan kita sebut sebagai kondensasi. Kemudian cairan menuju gas kita sebut sebagai pembekuan, freezing, gitu ya. Di sini kita lihat ada dua pengertian dasar untuk peralihan wujud, tetapi akan ada lebih banyak dari dua ini. Yang pertama kita sebut sebagai kalor peleburan, ini jumlah kalor untuk meleburkan 1 mol zat padat. Sedangkan penguapan, kalau penguapan ini adalah jumlah kalor untuk menguapkan 1 mol zat, ya, 1 mol zat. Yang umum kita jumpai kasus-kasus peralihan wujud zat adalah seperti
Ini mungkin sangat familiar dan sering kita jumpai. Karena apa? Karena di sini ada peralihan liquid dari misalnya padatan ya, liquidnya padat begitu, jadi dia ada minus 20 derajat Celcius yang grafik sebelah kiri begitu. Kemudian dia berubah menjadi cairan kemudian menjadi steam, gitu ya, menjadi uap atau bentuknya menjadi wujud zatnya gas. Jadi negatif 20 derajat, kemudian dia meleleh menjadi 0 derajat Celcius menjadi bentuk cairan, kemudian dia menguap pada 100 derajat Celcius menjadi bentuknya steam. Yang lain di sini kita lihat juga contohnya untuk grafik yang sebelah kanan bawah. Sama saja di sini ada proses kondensasi diikuti dengan freezing. Jadi ada gas kemudian berubah menjadi cairan berubah menjadi padatan. Berikutnya kita lihat diagram fase. Di sini hanya pengenalan untuk diagram transisi fase. Jadi yang punya buku yang berwarna hijau itu yang sudah diorder sudah datang, menurut saya silakan dibuka untuk diagram transisi fase, atau misalnya menggunakan sumber bacaan yang lain silakan. Jadi mungkin informasinya akan lebih lengkap ada di buku atau di sumber bacaan yang lain. Kita lihat di sini untuk diagram transisi fase, sumbu X-nya temperatur, sumbu Y-nya adalah tekanan ya. Di sini kita lihat dalam diagram transisi di sini ada 3 wujud zat yang ada dalam satu diagram ya. Ada dalam satu diagram. Di sini kita lihat yang atas sebelah kiri itu adalah padatan, kemudian atas sebelah kanan adalah cairan, kemudian yang bagian bawah di sini adalah gas. Kita lihat di situ ada titik triple point yang A, kemudian ada critical point juga yang B dijumpai dalam diagram fase. Untuk lebih jelasnya bisa diikuti pada buku. Contohnya di sini untuk yang sebelah kanan, diagram sebelah kanan ini adalah fase diagram of sulfur ya. Jadi dia sulfur itu sebenarnya dia tidak dalam bentuk hanya lambangnya unsurnya sulfur saja, S saja tidak, tetapi dia dalam bentuk molekul S8 gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada gas, ada cairan, ada padatan. Di situ padatan diwakili oleh monoklinik dan orgorhombik. Nanti kita lihat di belakang. Tapi dia dalam satu diagram dia bisa berubah, beralih ya. Transisi fasenya dia beralih, misalnya dari gas atau menuju ke cairan dan juga menuju ke padatan. Dia sangat bergantung pada apa? Pada temperatur dan tekanan. Sumbu X-nya temperatur, sumbu Y-nya adalah tekanan. Memang ini kita tidak jumpai pada kehidupan sehari-hari ya. Ini sangat jarang kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Tapi misalnya nanti dapat kesempatan bergabung pada industri petrokimia misalnya, ya, industri berbasis pada sumber-sumber energi fosil, nah, itu akan menyumpai seperti ini. Yang sehari-hari kita konsumsi misalnya seperti monosodium glutamat itu menggunakan salah satu diantaranya adalah asam sulfat pekat. Nah, kalau asam sulfat ini mungkin sering terdengar asam sulfat gitu ya, tapi bagaimana membuat asam sulfat itu? Nah, di industri ini pasti menggunakan, karena ada sulfat maka dia merujuk pada sulfur ya. Sulfur ini bagaimana bentuknya? Nanti kalau punya kesempatan bisa dilihat ya. Menarik untuk melihat atau mengkaji industri-industri petrokimia. Kenapa? Karena dia diantaranya melibatkan diagram transisi fase. Kenapa? Karena itu misalnya menggunakan sulfur ya. Sulfur itu pasti bentuknya padatan begitu. Tapi apakah dia hanya S1 saja tetapi bukan yang lain? Ternyata dia sulfur yang dimaksud di situ bentuk molekulnya adalah S8. Nah, diagram transisi fase ini sangat penting bagi industri-industri seperti industri petrokimia.
pada temperatur berapa padatan itu akan meleleh, dan pada temperatur berapa padatan itu cairan itu akan berubah menjadi gas. Karena pasti feednya, sumber atau bahan awalnya adalah sulfur padatan berubah menjadi cairan, cairan kemudian berubah menjadi gas. Gas kemudian dikondensasi lagi, setelah dia berubah menjadi sulfur dioksida SO2, dia kemudian dikondensasi lagi membentuk asam sulfat. Itu yang digunakan pada industri, salah satunya adalah monosodium glutamate NH2. Kemudian di sini fase adalah bagian sistem yang mempunyai sifat intensif dan komposisi seragam. Sebagaimana saya sampaikan tadi, untuk sulfur pada temperatur berapa padatan itu berubah menjadi cairan, cairan berubah menjadi gas. Kita masuk pada beberapa hukum gas. Begitu, yang pertama adalah hukum Boyle. Di sini oleh Boyle 1662 menghubungkan antara volume dan tekanan gas pada suhu tetap. Volume dan tekanan gas pada suhu tetap. Didapatkan bahwa volume gas berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi P itu sebanding dengan seker P. Jadi kalau dia di sebandingnya itu disamakan dengan konstanta, maka P kalikan P sama dengan K, konstanta. Sehingga muncul untuk rumus hukum Boyle ini adalah P1 sama dengan P2 kalikan P2. Yang berikutnya adalah hukum Charles oleh Alexander Charles pada 1787 menghubungkan antara suhu dan volume gas pada tekanan tetap. Didapatkan bahwa volume gas berbanding lurus dengan suhu. Volume ini dibanding dengan temperatur. Kemudian apabila sebandingnya ini disamakan dengan konstanta, maka P sama dengan K kalikan T. Atau rumus umum yang kita jumpai untuk hukum Charles ini adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jadi kita sudah ada dua hukum Boyle, hukum Charles. Boyle P1 kali T1 sama dengan P2 kalikan T2. Hukum Charles T1 per T1 sama dengan T2 per T2. Selanjutnya kita ada hukum Gay-Lussac oleh Joseph Gay-Lussac menghubungkan antara tekanan dan suhu gas pada volume tetap. Didapatkan bahwa tekanan gas berbanding lurus dengan suhu. Jadi kalau dinyatakan dalam suatu persamaan T itu sebanding dengan T, gitu ya. Apabila sebandingnya itu dihilangkan sama dengan konstanta, maka T sama dengan K kalikan T. Ya. Tekanan sama dengan konstanta kalikan temperatur. Sehingga rumus umum untuk hukum Gay-Lussac ini adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, sampai pada posisi ini kita ada tiga hukum gas, hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Yang terakhir untuk hukum-hukum gas ini adalah ada hukum Avogadro oleh Amadeo Avogadro. Dia menghubungkan antara volume dan jumlah partikel pada tekanan dan suhu tetap. Apabila tiga hukum gas di awal tadi hanya satu parameter yang tetap, maka untuk hukum Avogadro ini ada dua parameter yang tetap, yakni tekanan dan suhu. Jadi didapatkan bahwa volume gas berbanding lurus dengan jumlah partikel. Di sini apabila dinyatakan dalam suatu persamaan N sebanding dengan P. Sebandingnya itu apabila sama dengan konstanta, maka N per P sama dengan konstanta. Secara umum, rumus untuk hukum Avogadro ini adalah P1 per N1 sama dengan P2 per N2. Oke, jadi sampai di sini kita ada tiga hukum, yakni hukum Boyle, hukum Charles, kemudian ada hukum Gay-Lussac, dan yang terakhir ini ada hukum Avogadro. Ya. Apabila semua hukum itu ya
kecuali hukum Gay-Lussac digabungkan begitu, maka kita akan memperoleh apa yang namanya persamaan gas ideal. Jadi ada hukum Boyle di sini, P1 sama dengan P2 kalikan P2. Hukum Charles di sini ada P1 kalikan P1 sama dengan P2 kalikan P2. Yang terakhir ada hukum Avogadro, ini menghubungkan antara volume dan jumlah partikel. Nah, kalau kita lihat semua itu sama dengan volume, ya, sebanding dengan sesuatu, apakah dia tekanan, apakah dia temperatur atau jumlah partikel. Kalau dia disebandingkan semuanya, P sebanding dengan N jumlah partikel, sebanding dengan temperatur, berbanding terbalik dengan tekanan. Ya. Kalau tanda sebandingnya itu dijadikan suatu tanda sama dengan, maka ada konstanta yang bekerja di situ, sehingga kita dapatkan hukum persamaan gas ideal, yakni PP sama dengan NR kalikan T, di mana R-nya ini adalah konstanta gas ideal sama dengan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Ya. Ini adalah hukum persamaan gas ideal. Kemudian nanti silakan dibuka bukunya atau bacaan yang lainnya, begitu ya. Apabila kita melihat di sini ada persamaan gas ideal, maka tentu saja ada persamaan gas tidak ideal. Nah, bagaimana persamaan gas tidak ideal itu? Pada persamaan gas tidak ideal pasti ada variabel-variabel untuk mengkoreksi, begitu ya, untuk koreksi pada volume dan juga koreksi pada tekanan. Tidak disampaikan di sini karena persamaan gas tidak ideal adalah pengayaan. Silakan nanti dibuka bukunya untuk koreksi-koreksi itu. Jadi volume nanti dia dikoreksi dengan suatu variabel, kalau tidak salah huruf B kecil. Kalau tekanan dia dikoreksi dengan satu variabel, kalau tidak salah huruf A kecil. Kemudian kita lihat di sini hukum tekanan parsial Dalton, ya. Jadi karena ada tekanan parsial, maka ada yang namanya tekanan total. Jadi tekanan total gas dalam ruangan bergantung pada tekanan parsial gas yang ada di dalamnya. Jadi gas-gas yang ada di dalamnya itu dengan tekanan parsial masing-masing dia menghitung tekanan total gas dalam ruangan. Kita lihat apabila ada gas A, maka tekanan untuk gas A sama dengan jumlah partikel A kalikan R kalikan T dibagi dengan volume. Kemudian untuk satu gas B, maka dengan rumus yang sama, karena ini adalah gas ideal, kita dapatkan PB sama dengan NB kalikan R kalikan T dibagi dengan volume. Jadi NaNB ini adalah jumlah mol A atau jumlah mol gas B. Kemudian dalam satu ruangan itu, sebagaimana tadi disampaikan dalam slide ini, tekanan total itu sama dengan tekanan gas A ditambah dengan tekanan parsial gas B. Nah, ini tekanan bagian dari gas A atau gas B ini tergantung pada fraksi masing-masing gas A dan gas B. Kalau kita lihat yang sebelah sini, XA sama dengan Na dibagi Na plus Nb. Jadi ini adalah jumlah partikel gas A dibagi dengan jumlah partikel totalnya gas A dan gas B. Untuk kemudian fraksi gas B juga sama, jadi jumlah partikel yang B gas B dibagi dengan jumlah partikel totalnya. Jadi secara umum di sini kita lihat kalau kita mau menghitung tekanan gas A, maka kita bisa menggunakan PA sama dengan XA, ya, fraksi dari gas A dikalikan dengan tekanan total. Selanjutnya dengan kasus yang sama, kita juga bisa menghitung
tekanan gas B sama dengan fraksi gas B kalikan tekanan total. Jadi secara umum bisa dirumuskan P G sama dengan XI kalikan tekanan total. Itu. Jadi ini sangat beragam begitu kasus-kasus yang ada pada tekanan parsial atau tekanan total. Tapi diingat slide nomor 13 di sini untuk hukum tekanan parsial Dalton. Jadi yang gas sudah selesai sampai hukum tekanan parsial gas tadi itu. Kita lanjut ke wujud cairan. Kita lihat di sini beberapa definisi untuk wujud cairan, apakah dia bercampur, tidak bercampur, larutan aqueous, elektrolit dan non elektrolit. Kita lihat bercampur ini adalah cairan yang dapat dicampur bersama dalam jumlah berapapun, gitu ya. Jadi kalau kita punya minyak dan bahan bakar, maka kita bisa mencampurnya dalam jumlah berapapun. Tetapi kalau kita punya minyak dan air, maka dia kondisinya tidak dicampur, ya. Cairan yang tidak dapat dicampur bersama. Jadi dalam kasus berapapun perbandingan minyak dan air, karena kita sudah tahu bahwa minyak itu adalah sifatnya non-polar, bagaimana tadi ikatan kimia, sedangkan air itu sifatnya polar, maka like dissolve like. Maka minyak dan air itu tidak mungkin akan bercampur. Kecuali kalau kita menggunakan yang namanya emulsifier, gitu ya. Berikutnya kita punya larutan aqueous, larutan di mana pelarutnya adalah air, ya. Kita sebut sebagai larutan aqueous. Ini adalah pelarutnya air. Misalnya kita punya asam cuka, gitu ya, 70%. Kita dapat beli di warung-warung, itu adalah larutan aqueous. Kemudian ada juga elektrolit, zat yang dapat membentuk ion dalam larutan sehingga dapat menghantarkan listrik, misalnya NaCl dalam air laut, itu adalah zat elektrolit, gitu ya. Kemudian ada lagi non elektrolit, zat yang tidak dapat membentuk ion dalam larutan sehingga menghasilkan larutan yang tidak menghantarkan listrik, misalnya air gula. Ini mungkin redup atau bahkan dia tidak menghasilkan listrik. Redup ini kalau misalnya mungkin waktu dulu pernah eksperimen juga menggunakan NaCl atau air gula atau bahkan larutan yang lain, menggunakan elektroda kemudian dihubungkan dengan lampu yang bisa diamati apakah dia menyala terang, sangat terang, atau redup, atau bahkan tidak menyala. Ini membedakan elektrolit dan non elektrolit menggunakan cairan. Berikutnya kita punya seperti ini ya. Hanya ilustrasi yang sebelah kiri adalah electrolyte solution, yang sebelah kanan non electrolyte solution. Begitu. Yang sebelah kiri dissolved ion seperti NaCl, kemudian yang sebelah kanan itu adalah dissolved molecules. Di situ contohnya adalah gula. Ya. Sama-sama dissolved, tapi yang sebelah kiri itu ion, sebelah kanannya adalah molecule. Untuk pembentukan larutannya sendiri, ada yang kita kenal sebagai disolusi, kemudian ada solvasi, ada yang namanya hidrasi, dan yang terakhir ada yang namanya pelarutan. Nanti silakan dibaca sendiri. Kemudian untuk larutan ini ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sifat alamiah zat terlarut dan pelarut ya. Seperti tadi saya sampaikan, like dissolved light ini seperti air itu melarutkan misalnya NaCl pasti. Kenapa? Karena NaCl itu sifatnya polar, ada golongan 7A dengan nanti yang golongan 1A itu polar, dan ada air juga. Air itu golongan 6A oksigen dengan 2 hidrogen. Pasti aliran elektronnya ditarik ke atom oksigen, maka dia bersifat polar. Nah, polar melarutkan yang polar. Non-polar juga melarutkan yang non-polar.
Tetapi kalau polar dicampur dengan yang non polar, pasti dia tidak bercampur, gitu ya. Jadi zat polar larut dalam zat polar, misalnya air melarutkan gula dan garam. Zat non polar larut dalam zat yang non polar, misalnya tadi itu bahan bakar, kemudian dapat melarutkan minyak. Yang kedua adalah temperatur ya, faktor untuk pelarutan. Di sini temperatur, yang ketiga adalah tekanan. Jadi pelarutan gas naik dengan kenaikan tekanan. Ini yang ada di hukum Henry. Di bukunya kelihatannya ada yang disebut hukum Henry, atau di bacaan yang lain silahkan nanti dibaca, gitu ya. Tetapi yang pertama tadi ada 4 hukum gas nanti di awal. Kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah hubungan antara kelarutan dan temperatur. Di sini sembunyinya grams of solid per 100 grams of water. Kemudian sumbu X-nya ini ada temperatur. Berbagai macam tren atau profil dari berbagai molekul atau senyawa yang ada di slide itu dapat dilihat. Jadi ada yang sangat ekstrim begitu, gram of solidnya per 100 gram air pada temperatur tertentu, gitu ya. Tapi bahkan ada juga misalnya yang pada temperatur tertentu dia cenderung turun untuk melarutkan per 100 gram air. Nah, di sini untuk wujud zat cair kita akan bahas sifat solutif. Tentu ada 4 tipe sebagaimana dulu yang pernah dipelajari. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Yang kedua kenaikan titik-titik. Yang ketiga adalah freezing point depression, penurunan titik beku. Kemudian yang terakhir ini adalah tekanan osmosis ya. Jadi setiap sifat larutan yang tergantung pada jumlah zat terlarut dalam larutan, maka ini akan berhubungan dengan sifat soliditas. Ya. Partikel itu dapat berupa ion-ion atau molekul, tergantung ya, dapat ion atau molekul. Tapi jumlah partikel mempengaruhi larutan secara umum, gitu ya. Ada 4 tipe ini, kita lihat satu per satu. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Nah, di sini menggunakan hukum Raoult untuk larutan ideal. Kalau ada larutan ideal, pasti ada larutan tidak ideal. Bagaimana tadi persamaan gas ideal. Ada yang gas ideal, ada juga yang gas tidak ideal. Jadi sebagaimana tadi mungkin agak hampir mirip dengan hukum tekanan parsial gas laton tadi itu. Jadi kalau kita punya tekanan pelarut sama dengan fraksi dari pelarut, kemudian dikalikan dengan tekanan murni dari pelarutnya. Ya. Untuk solvent sama dengan 1 ini berlaku hukum seperti di atas. Kalau kita lihat ke bawah, delta P ya, penurunan tekanan gitu ya, deltanya dari tekanan uap sama dengan tekanan uap murni, pelarut murninya dikurangi dengan tekanan larutannya. Kemudian kita lihat di sini P solventnya ya, bukan P nolnya, P solventnya ini bisa disubstitusi dengan persamaan yang di atas. Akibatnya apa? Akibatnya akan didapatkan garis ketiga delta P sama dengan 1 min fraksi ya, itu X itu fraksi dari pelarutnya dikali dengan tekanan uap 1 min X solvent ini adalah X solid. Jadi 1 dikurangi fraksi dari solventnya, pelarutnya, ini adalah fraksi dari solutnya. Solut apa aja pelarutnya. Jadi delta P itu bisa dinyatakan sebagai fraksi zat pelarutnya kalikan dengan tekanan uap pelarutnya. Ya, tekanan uap murni pelarutnya. Jadi seperti gambar yang di sini, ini adalah solvent, semuanya solvent. Kemudian ada yang berwarna lain, ini adalah zat pelarutnya, solutnya. Karena ada solut di sini, maka jumlah solvent yang menuju ke atas ini
tidak akan lagi sama bagaimana jumlah yang ada di sebelah kiri. Kenapa? Karena yang sebelah kiri ini adalah murni pelarut, sebelah kanan ini sudah berubah menjadi larutan. Kalau dia larutan, maka akan ada yang biru. Biru itu adalah pelarutnya. Yang berwarna lain, coklat ini adalah zat pelarutnya. Nah, otomatis ini akan mengurangi tekanan uap dari pelarutnya. Ini yang kita sebut sebagai penurunan tekanan uap. Ya, jadi ini sebab kualitatif yang memang rumusan dipakai yang sebelah kiri. Ya. Seperti tadi saya sampaikan, bisa terlarut menurunkan jumlah partikel pelarut dalam bentuk uap. Jadi istilahnya ya terlarut itu menjebak pelarutnya supaya tidak mudah menuju ke atas. Kalau tidak mudah menuju ke atas, maka akan terjadi penurunan tekanan uap. Yang kedua, ketiga kita lihat di sini perubahan titik didih dan titik D. Ya, jadi akan ada kenaikan titik didih, akan ada penurunan titik U. Kemudian ada apa namanya kondisi di mana kita harus membedakan ini. Ini adalah larutan encer dan dasar larut tidak menguap. Yang pertama yang atas delta TF freeze, F-nya itu freeze berarti titik beku sama dengan M. M ini apa? Molalitas ya. Molalitasnya adalah satuan konsentrasi untuk cairan. Dilambangkan dengan huruf M kecil, ya, bukan M besar. Kalau M besar dia molaritas. Jadi M kecil kalikan konstanta penurunan titik beku KF-nya. Kalau dia boiling, kalau dia kenaikan titik didih, maka delta TB sama dengan M kecil molaritas kalikan konstanta kenaikan titik didih KB-nya. Berikutnya, apabila kita punya elektrolit ya, elektrolit kuat ini, M-nya itu ini menggambarkan polaritas seluruh spesies ionik. Dilihat di sini delta T-nya tergantung apakah TS atau TB menyesuaikan, kalikan dengan I-nya faktor Van Hoff ya, jumlah spesies ionik, kalikan M kalikan K-nya terserah KF atau KB. Misalnya di sini elektrolitnya adalah 1 molar NaCl, Na plus Cl minus, maka dia punya 2 spesies ionik, I sama dengan 2, maka delta T-nya sama dengan 2 kalikan K. Kenapa 2 kalikan K? Karena M-nya sama dengan 1 molar. Nah, itu adalah untuk elektrolit kuat, maka faktor Van Hoff-nya sama dengan jumlah spesies ionik. Tetapi apabila dalam kasus elektrolit lemah, maka I ini tergantung pada derajat ionisasi atau alfa elektrolitnya. Tergantung ya. Nanti dilihat jumlah apa namanya kasusnya bagaimana. Apakah elektrolit kuat atau elektrolit lemah. Kalau dia elektrolit lemah, maka delta T sama dengan delta T sama dengan 1 plus N min 1 alfa, baru dikalikan molaritas kalikan K. Nah, faktor Van Hoff-nya ini kita sebut sebagai ini tadi ya, kalau dia di elektrolit kuat sama dengan langsung jumlah spesies ioniknya, tetapi kalau di elektrolit lemah faktor Van Hoff-nya sama dengan 1 plus dalam kurung buka N min 1 kurung tutup kalikan alfa. Ya. 1 plus N min 1 kalikan alfa. Elektrolit kuat, elektrolit lemah. Yang terakhir kita punya untuk wujud zat cairan adalah tekanan osmosis. Ya, tekanan osmosis, sebagaimana di slide ini. Jadi yang sebelah kanan ini untuk tabung U ini sebelah kanan kita punya dilute solution, cairan encer. Sebelah kirinya kita punya concentrated solution. Jadi ada cairan yang pekat, ada cairan yang encer. Kemudian di tengahnya ada semi permeable membrane. Nah, tekanan osmosis ini bisa dihubungkan seperti ini. P kalikan V sama dengan N kalikan R kalikan T. P
P sama dengan NP kalikan R kalikan T. Kemudian yang terakhir, tekanan osmosis P itu sama dengan molaritas kalikan R kalikan T. Ya. Jadi kalau tadi kita punya molaritas kecil untuk titik didih dan titik beku, tapi dalam tekanan osmosis kita menggunakan M-SA, molaritas. Ya. Berbeda, jangan dicampur. Nah, sampai di sini wujud zat cair kita sudah selesaikan. Zat sudah selesai, cair sudah selesai. Kita masuk ke padatan. Nah, ini kalau tidak salah sudah saya singgung sedikit ada ikatan kimia. Jadi ada yang namanya padatan kristalin, padatan ionik, atau padatan molekuler. Contoh-contohnya bisa dilihat pada slide ini, misalnya untuk unsurnya ionik, molekuler, jaring atau atomik, dan metalik. Ya. Jadi sebagaimana namanya, ionik ini adalah ion, ada ion positif, ada ion negatif, daya tariknya elektrostatik, sifatnya itu titik lelehnya tinggi, keras rapuh, kemudian dia konduktor. Contohnya yang paling umum NaCl, BaO, sama NO3. Molekuler ini ada dua, molekul polar dan molekul non-polar. Yang polar ini menggunakan daya tarik London dan dipol-dipol. Kalau yang lemah, yang non-polar, dia hanya menggunakan daya tarik London. Sifatnya bisa dicek di situ, contohnya juga ada di sebelah kanan. Kemudian untuk yang jaring atau atomik, ini lambangnya biasanya atom begitu. Kemudian daya tariknya adalah ikatan kovalen. Biasanya dia mempunyai titik leleh yang sangat tinggi, kemudian sangat kuat, sifat non-konduktor. Contohnya apa? Contohnya adalah berlian atau silikon karbida atau silika, gitu ya, SiO2. Ini adalah padatan-padatan jaring atau atomik. Yang terakhir kita punya padatan metalik. Ini biasanya ion positif elektron yang selalu bergerak untuk padatan metalik menggunakan daya tarik ikatan logam. Nah, sifatnya di sini titik lelehnya agak tinggi, kemudian kuat atau lunak, dan bersifat sebagai konduktor. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita punya batang besi, atau kita punya batang potasium, kalium, ya. Nah, ini termasuk dalam padatan-padatan metalik. Atau misalnya kalau kita punya kabel tembaga, nah itu adalah padatan wire-nya, kawat tembaganya itu adalah padatan metalik. Nah, karena padatan, sebagaimana dulu pernah saya singgung, satu bulatan ungu untuk natrium pada ikatan kimia bentuk kubus natrium itu dikelilingi oleh 6 hijau klorin. Nah, ini sebagaimana bisa dilihat di sini. Kita bicara tentang kubus-kubus seperti ini untuk padatan kristalin. Jadi satu kubus paling kecil ini sisinya bisa A, kemudian B, kemudian C, ya. Bisa A, bisa B, kemudian C dengan sudut alfa, beta, dan gamma. Nah, ini pengertiannya untuk sistem kristalin ini, partikel-partikel penyusun padatan kristalin tersusun secara teratur dan membentuk pola 3 dimensi yang berulang atau periodik, yang disebut sebagai isi ruang kristal, atau kita sebut saja sebagai isi kristal. Jadi kalau kita punya barang dapur di belakang, di dapur begitu, bentuknya padatan kristalin. Nah, ini adalah satu bagian paling kecil pada padatan natrium klorida. Nah, padatan kristalin ini akan tersusun oleh satu kecil-kecil kubus ini membentuk besar sekali, kemudian kita melihatnya sebagai padatan kristalin natrium klorida. Nah, satu kubus kecil ini dapat menggambarkan kristal secara keseluruhan yang disebut sebagai sel satuan. Jadi ini adalah satu sel satuan dari natrium
kelarida. Kalau sel satuan ini bergabung, maka dia membentuk isi ruang kristal. Ya. Jadi membentuk isi kristal kalau sel satuan ini bergabung. Kita lihat ada 7 sistem kristalin. Di sini ada kubus, tetragonal, ortorombic, monoklinik, triklinik, rombohedral, dan heksagonal. Masing-masing mempunyai panjang sisi yang sama atau berlainan. Kemudian masing-masing mempunyai sudut yang sama atau berlainan. Ya, alfa, beta, dan gamanya bisa sama atau berlainan. Maka dengan kondisi seperti ini, ABC yang sama atau tidak, alfa, beta, gamma yang sama atau tidak, kita melihat di sini ada 7 sistem kristal. Nah, dari keseluruhan 7 sistem kristal ini, yang paling sederhana adalah sistem kristal kubus. Maka kita mempelajari sel satuan kristal kubus. Jadi bagian paling kecil dari kristal kubus ini, karena paling sederhana, maka kita pelajari. Jadi ada 3 bentuk sel satuan kristal kubus. Yang sebelah kiri adalah center cubic, di situ adalah kubus sederhana, bentuknya seperti yang sebelah kiri. Yang di tengah body center cubic. Ya, jadi kalau ada satu bulatan di tengahnya, nah kita sebut sebagai body center. Ya. Kubus berpusat padat. Kalau di setiap sisi kubus itu, maka kita sebut sebagai muka. Ya. Ada simbol cubic, kubus sederhana, kubus berpusat badan, dan kubus berpusat muka. Bentuknya, gambarnya bisa dilihat bisa seperti itu. Kita lihat berikutnya, ya. Berikutnya, jadi ini yang kita sebut sebagai faktor tumpukan. Setelah kita mengetahui yang paling sederhana adalah simbol cubic, kubus sederhana dengan 3 macam begitu. Kubus sederhana sendiri, kemudian ada berpusat badan, ada berpusat muka, maka ada yang dinamakan sebagai faktor tumpukan. Ya. Jadi kalau diasumsikan bulatan-bulatan tadi yang ada di dalam kubus itu berupa bola yang bersalur, maka kita bisa menghitung sebenarnya seberapa efisien begitu faktor tumpukan di dalam masing-masing kubus. Kalau ada bola pejal, maka kita bisa menghitung volume atomnya, ya, menggunakan rumus 4/3 R pangkat 3. Kemudian berapa atom per sel satuannya, ya, berapa atom per sel satuannya dibagi dengan apa, volume sel satuan. Jadi kalau ini kita punya panjang sisinya adalah A, maka jari-jarinya ini adalah setengah dari A, gitu ya, setengah dari A. Kemudian untuk kubus sederhana tadi itu hanya ada di pojok-pojoknya saja. Nah, ada di pojoknya saja, tapi tentu pojok itu tidak diwakili oleh satu bola secara keseluruhan, tapi dia hanya diwakili oleh 1/8. Jadi kalau dia dipotong-potong gitu, jadi misalnya kita anggap yang ini di atasnya pasti ada. Diingat, ini bukan kubus dalam kondisi real, dan otomatis bulatannya juga bukan bulatan penuh begitu. Nah, ini di atasnya ada, di samping sini ada, di depan sini juga ada. Nah, kalau seperti itu, maka bola itu hanya 1/8 gitu ya pojoknya. Jadi dibayangkan di dalam ruangan atau di kamarnya masing-masing itu, kalau di pojok-pojok ruangan itu ada satu bola, ya, maka bola yang menempati ruangan kita ini itu hanya 1/8. Ya, karena dibagi dengan tetangganya di samping sini sekarang ini. Kemudian di atasnya ada lagi. Ya, di bawah itu dibagi oleh 4 ruangan. Begitu. Di atas dibagi oleh 4 ruangan. Jadi hanya 1/8. 1/8 dikalikan 8 karena pojoknya ada 8, maka tiap sel satuan
Untuk kubus sederhana itu hanya ada satu atom. Kalau dia dihitung 4/3 pi R, R-nya 0,5 A pangkat 3, kemudian bawahnya itu 0,5 pangkat 3. Maka kita dapatkan hanya 52% untuk kubus sederhana, faktor tumbukannya. Kemudian faktor tumbukan untuk kubus berpusat badan, karena di sini ada satu bola di tengahnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian sisinya juga A, maka yang di tengah ini penuh, satu bola penuh yang di tengah ini. 1 ditambah 8 kalikan 1/8, maka akan punya 2 atom per sel satuan. Sementara yang sama tadi itu 2 kalikan 4/3 pi R pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3 didapatkan 68% faktor tumbukan untuk kubus berpusat badan. Ya. Jadi kalau kita punya A di sini sisinya ini A, kemudian di sini juga A, maka diagonal sisinya ini adalah A akar 2. A akar 2, kalau ini sisinya adalah A, maka diagonal ruangnya A akar 3. Nah, tinggal dimasukkan ke sini, maka kita dapatkan faktor tumbukan untuk kubus berpusat badan 68%. Itu. Kita lihat yang terakhir untuk faktor tumbukan kubus berpusat muka. Jadi di tiap mukanya ini punya setengah bola. Setengah bola kalikan tiap mukanya, muka kubus itu ada 6, maka 3 ditambah dengan 1 kali 1/8. 8 kali 1/8. Maka didapatkan 4 atom per sel satuan. Dimasukkan dengan cara yang sama, maka didapatkan bahwa faktor tumbukan untuk kubus berpusat muka itu adalah yang paling besar 74% dibandingkan dengan yang tadi kubus sederhana 52%, kemudian ada 68% untuk kubus berpusat badan. Jadi berpusat muka ini lebih besar. Nah, di sini kita lihat, jadi sebagaimana dulu kalau tidak salah pernah saya sampaikan, kita juga bisa menghitung densitas ya, menghitung kerapatan, ya, menghitung kerapatan atau rho begitu dari suatu padatan. Menggunakan apa? Menggunakan bentuk itu tadi, apakah dia kubus sederhana, kubus berpusat badan atau kubus berpusat muka. Nah, jangan lupa densitas itu selalu massa dibagi dengan volume. Tetapi yang akan kita hitung ini adalah massa atom dalam sel satuan. Kenapa? Karena yang kita kaji sekarang adalah suatu padatan. Ya. Jadi N-nya ini adalah berapa jumlah atomnya per sel satuannya, kemudian ini adalah atomic weight, ya, nomor massa atom relatif gram per mol. Kemudian di sini volume, ya, volume per satuan sel, gitu ya, sel satuannya berapa dalam cm kubik per unit sel. Kemudian ini ada bilangan Avogadro, berapa jumlah atom per mol. Nah, ini kita punya atom coret dengan atom, molnya juga coret, mol coret dengan mol, kemudian nah, ini tinggal apa? Tinggal gram per centimeter kubik. Jadi didapatkan gram per centimeter kubik satuan dari densitas sesuai dengan rumusnya massa per volume. Seperti itu. Sampai di sini kita sudah selesai untuk wujudnya padatan. Sementara itu kita lihat screen yang lain, coba saya share untuk materi yang lain. Kita lihat untuk padatan ini ada banyak begitu. Ya, kalian terdiri dari karbon, kalau tadi itu juga atomik atau jaringan. Nah, berlian itu padatannya sangat teratur ya. Biasanya typical of metals atau ceramics, some polymer seperti ini. Jadi sangat teratur, misalnya tadi itu
Contohnya adalah silika SiO2, kemudian ada silikon karbida SiC, ada juga berlian. Nah, itu sangat teratur seperti ini. Ada juga kita sebut sebagai non-kristalin. Non-kristalin ini atau disebut namanya amorphous, amorphous. Jadi misalnya seperti berlian itu disusun oleh atom-atom karbon. Nah, apa namanya, arang aktif gitu ya, hasil pembakaran kayu dan sebagainya itu juga terdiri dari karbon. Tetapi karbon di dalam berlian itu sangat teratur seperti ini, sedangkan karbon pada arang aktif itu sangat tidak teratur. Jadi yang satu kita sebut sebagai kristalin, yang satunya kita sebut sebagai amorf atau non kristalin. Contohnya di sini SiO2 sama saja. Nah, tapi kalau kita menyinggung tentang unit sel, ya, sel satuan, gitu. Sel satuan adalah the smallest structural unit, ya. Jadi satuan struktur paling kecil atau building block that uniquely can describe the crystal structure. Jadi satu kubus paling kecil yang kita lihat, satu kubus tadi di beberapa slide sebelumnya, ada simple cubic, ada body center cubic, ada face center cubic, itu adalah the smallest structural unit. Jadi ada satuan struktur paling kecil yang describe the crystal structure, gitu. Ya, menggambarkan, mendeskripsikan struktur kristal secara keseluruhan. Kalau kubus-kubus tadi itu disusun, begitu ya, diulang-ulang susunannya, begitu. Karena tadi itu hanya satu kubus, tapi kalau kubusnya ada banyak, kemudian disusun, maka kita dapatkan satu lapisan kristalin. Ya. Jadi secara umum, by simple translation, it defines a lattice. Gitu. Jadi kisi. Sel satuan kalau disusun akan menyusun kisi kristal. Jadi kalau kita punya satu seperti ini misalnya, ada yang besar seperti ini, atau ada misalnya kotak yang kecil, atau bahkan bentuknya yang lain seperti ini. Ini adalah penggambaran dua dimensi. Kita lihat. Jadi dia punya apa namanya, satuan di sini misalnya A, kemudian ada ukuran yang lain yang B, ya. Ini dua dimensi. Nah, tetapi kalau dia dijadikan tiga dimensi dan disusun berulang-ulang, maka dia akan menjadi satu sistem kristal. Jadi unit cells and lattice in 2D. When translated in each lattice parameter direction, must fill 3D space such that no gaps and empty spaces left. Jadi kalau tadi itu hanya A dan B, begitu, A dan B, atau misalnya paling gampang di sini B dan C, begitu. Tapi kalau kemudian ada satu parameter lain yang muncul, misalnya di sini A, maka terjadilah struktur tiga dimensi. Satu kubus tiga dimensi ini kalau disusun berulang-ulang, dia merepresentasi kristal secara keseluruhan. Ada yang bentuknya unik seperti ini, atau bentuknya yang mungkin sangat ideal seperti ini. Jadi parameter visinya kita ada lattice parameter sel satuan itu kalau disusun berulang mungkin visi begitu. Kalau ada parameter visi maka ini repeat distance in the unit cell 1/4 in one dimension. Jadi disusun berulang-ulang menjadi visi. Visinya kalau disusun berulang-ulang dia menjadi kristal structure. Nah, kita lihat tadi itu ada 7 sistem kristal tadi itu ya, bagaimana bisa sebelumnya. Nah, kemudian kalau dia disusun maka akan mendapatkan 14 visi kristal. 7 sistem kristal disusun ada 14 visi kristal. Tadi itu juga disinggung juga ABC, kemudian ada juga alfa, beta, dan gamma. Masing-masing sesuai untuk masing-masing sistem kristal. Nah ini stack distribusi layers symmetry. Jadi ini stacknya dia disusun bisa seperti ini atau stacknya bisa yang sebelah kanan.
how can we use step mirror atoms to minimize and decrease? Jadi ini dua dimensi bisa seperti ini atau yang dua, ini dua dimensi. Ini jumlah titik yang tadi kita bahas, ini akan setting ya, faktor tumpukan. Kemudian ini tadi kita sudah nah, termasuk ke densitasnya, densitas teorinya bisa seperti ini. Tadi juga kita bahas, mungkin nanti kita latihan gitu. Theoretical density ini tadi juga sudah. Nah, sekarang kita cek ini. Crystallographic points, directions, and planes. Ya. It is necessary to specify a particular point, location, around a direction, plane in a unit cell. Jadi, we need some labeling convention. Jadi kita punya kesepakatan untuk melabeli titik-titik di dalam satu kristal. Simplest way is to use a 3D system when every location can be expressed using 3 numbers or indices. Jadi yang punya buku silakan bukunya dibuka, di situ akan ada yang namanya indeks Miller ya. Ini menuju ke indeks Miller. Jadi tadi dalam satu kubus itu ada sumbu X, Y, Z, kemudian ada seperti ini A, B, C, kemudian ada juga alfa, beta, dan gamma sebagai sudutnya. Ya. Karena kita ingin melihat ini sebagai tiga dimensi. Ya. Kita lihat. Jadi crystallographic direction is a vector OJW, kemudian always pass to origin. Jadi ada titik awalnya di sini. Titik awalnya adalah 0, 0, 0. Ya. Measured in terms of unit cell dimension. Jadi ini yang dimaksud dengan indeks Miller itu dia mengukur in terms of unit cell dimension A, B, dan C. Kemudian ini smallest integral values. Berikutnya planes with Miller indices HKL. Ya. If plane passes through origin, maka silakan diinterpretasi, translate. Jadi kalau ada kasus begitu dia melewati satu originnya 000, maka kita bisa menentukan indeksnya itu berapa gitu. Length of each planar intercept in terms of the lattice parameters A, B, and C. Jadi ada 3 parameter A, B, C tadi, X, Y, Z begitu yang harus kita translasi, harus kita terjemahkan begitu. Kemudian, nah ini yang penting untuk indeks 9, reciprocal R trigger. Jadi kebalikannya itu kita hitung sepernya begitu. If needed, multiply by a common factor for integer representation. Jadi ini mungkin ada rumit di belakang. Kalau masalah angka-angka seperti sampai densitas teori mungkin lebih mudah gitu ya. Termasuk yang sampel cubic, body sampel cubic, atau gas sampel cubic. Sekarang kita lihat untuk kasusnya, contohnya gitu ya. Nah, di sini jadi kita punya poin koordinat. Jadi ini originnya 000, poin koordinatnya di sini 111 ya. Poin koordinat for unit cell center A, nah, tadi itu ada resiprokal seperdua, A per 2, B per 2, C per 2. Ini kita interpretasi setengah, setengah, dan setengah. Point coordinates for unit cell corners are 1, 1, 1. Kita lihat contoh yang lain. Nah, ini ya. Kita lihat garis yang berwarna biru. Garis berwarna biru ini, kalau 3 dimensi, kotak yang di depan ini menuju ke X. Ya. Ini titiknya, dia nempel di sini, di garis yang ini. Nempel di sini ke depan, ke arah sumbu X. Vector reposition, if necessary to pass through origin. Jadi ini originnya 000, kemudian read all projections in terms of unit cell dimension. Jadi baca menurut arahnya X, Y, dan Z, A, B, dan C.
Kemudian adjust to smallest integer value. Kita lihat nanti enclose in square brackets no commas. Jadi untuk menggambarkan indeks nilai biasanya dinyatakan dengan kurungnya, ini kurung apa namanya, kurung kotak seperti ini, bukan kurung yang sebagaimana biasanya. Jadi kita lihat di sini x-nya ke arah sini, originnya 00, x-nya ke 1 di sini, y-nya juga ke 1, tapi z-nya, ini salah saya, x-nya ke 1, dia tidak punya persinggungan atau perpotongan dengan sumbu y, tapi dia hanya mempunyai persinggungan dengan sumbu x1, sumbu y-nya dia setengah di sini, setengahnya, pas setengahnya di sini. Jadi kita bisa gambarkan dia sebagai 1,0, setengah. Indeksnya bagaimana? Karena tadi resiprokal, jadi sepernya, ya, diseperkan. Kita lihat nanti contoh yang lain. Ini kalau kita punya merah di sini, dia sampai ke pojok di kotak yang punya garis potong-potong ini, putus-putus ini ke belakang, maka x-nya dia sekarang kalau ke depan ini tandanya dia positif, maka ke belakang dia tandanya negatif. Negatif 1, y-nya dia 1, z-nya dia 1. Kalau negatif bisa disimbolkan sebagai 1 di atasnya dikasih tanda garis. Ini representasi overbar represents a negative index. Gitu. Contoh yang lain kita lihat. Jadi tadi ya, seperti tadi, list of intercepts of plane with access in terms of ABC. Kemudian take reciprocals of intercepts, kemudian reduce to smallest integer values. Berikutnya enclose in parentheses no commas, KKL. Nah, kita lihat di sini. Nah, contohnya ada crystallographic planes. Contohnya seperti ini. Nah, ini A, X, B untuk Y, dan C untuk Z. Kalau kita punya plane seperti ini, yang berwarna biru ini, ya, ini ABC-nya berapa? Nah, hanya berapa? Kita lihat. Hanya 1, hanya ke X-nya 1, B-nya ke Y-nya juga 1, tetapi dia tidak berpotongan dengan sumbu Z. Karena Z-nya dia tak hingga, ya, tak hingga. Ya, lihat berikutnya reciprocal, jadi diseperkan. 1/1 sama dengan 1, 1/1 sama dengan 1, seperta hingga dia sama dengan 0. Ya, lanjut. Kemudian direduksi, karena ini yang paling sederhana ya sudah kita anggap 110. Kemudian dinyatakan sebagai indeks Miller, ini 110. Yang berikutnya, kalau kita punya bidang berwarna merah, ya, bidang berwarna merah ini bagaimana? Berapa dia bersinggungan di A-nya, di B-nya berapa, kemudian di C-nya berapa? Di A-nya ternyata dia setengah. Apakah dia bersinggungan dengan B? Dia tidak bersinggungan dengan B. Apakah dia bersinggungan dengan C? Dia tidak bersinggungan dengan C. Maka B dan C-nya dia tak tinggi. Dia hanya berpotongan dengan sumbu X. A setengah. Di resiprokal, jadi 1/1 sama dengan 2, seperti ini 0, seperti ini 0. Direduksi 200. Nilainya bagaimana? Nilainya ini salah. Nilainya ini 200, ya. Nilainya 220. Contoh yang lain. Ini contoh yang lain menarik ini. Jadi kalau kita punya plane seperti ini, dia
berpotongan dengan X, berpotongan dengan Y, berpotongan dengan Z. Tetapi lihat titiknya. Yang A dia ada di setengah, yang B dia ada di 1, ya, yang C dia 3/4. Berikutnya di resiprokal disebabkan, maka kita dapatkan 1/4, 2, 1/4, 1, 1/3, 4, 3/4, ya dapatkan 4/3. Direduksi, nah, kalikan dengan 3 semuanya. Kenapa? Karena yang di sini ada 4/3. Jadi dapatkan 6, 3, 4. Millernya bagaimana? 6, 3, 4. Jadi kenapa kita belajar sampai di sini, gitu, sampai menghitung hal-hal yang apakah ini benar-benar dihitung dalam kehidupan sehari-hari. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita hanya menggunakan saja, gitu ya, tanpa sadar bahwa kita itu memakan sesuatu yang punya indeks nilai, padatan yang mempunyai indeks nilai, gitu. Atau bahkan kita menggunakan sesuatu yang dia dihitung dengan tepat menggunakan indeks nilai, gitu ya. Apa-apa yang kita pelajari sampai di sini ini, HKL ini kelihatannya remeh-remeh, gitu ya. Apa sih angka-angka 100, 01, 1, 1 bar 00 dan sebagainya. Nah, tapi kenyataannya kita menggunakan produk-produk yang dihitung menggunakan teknik-teknik seperti ini. Ini advance sekali, di ITS punya alatnya X-ray diffraction itu yang bisa menentukan padatan-padatan dengan seperti ini. Nah, padatan-padatan ini ditentukan untuk apa? Nah, misalnya untuk ini penyusun dari silikon yang ada di dalam laptop kita. Jadi kalau kita punya HP-HP yang terbaru dengan sensitivitas yang sangat tinggi atau dengan kinerja yang sangat cepat, itu ditentukan oleh silikon yang ada di dalam. Silikon tersebut bagaimana menghitung kemurnian dan sebagainya, tentunya menggunakan salah satunya teknik-teknik seperti ini. Padatannya bagaimana? Apakah padatannya dia mempunyai cacat, ataukah padatannya dia sempurna? Ini salah satunya menggunakan kristalografic plane teknik seperti ini. Nah, ini ada waktu sedikit kita lihat contoh yang lain ya, sebentar. Kita lihat contoh yang lain. Nah, kita coba latihan yang ini. Kita lihat di sini kita punya lattice bench exercise. Ada beberapa contoh di sini. Jadi seperti tadi yang ada di beberapa slide sebelumnya, ada beberapa tipe padatan di sini. Kita lihat. Nah ini, ya. Jadi kalau 001 ya ABC-nya karena dia tidak punya intercept, tidak punya persinggungan di A, B dan tidak punya persinggungan di A dan B atau A1, A2, dia hanya ada intercept di C, maka bidang ini yang dimaksud sebagai bidang dengan indeks 001 ya. Jadi indeks 001 itu sesuai untuk bidang yang ini.
Selanjutnya, nah kalau 011 ini ada di mana? 011 kira-kira ada di mana? Mungkin ada yang silakan kalau mau ada yang menjawab. Isi Pak. Ya silakan. Aulia. Di kalau nggak salah di diagonal alas itu ditarik ke atas. Alas ini ditarik ke atas. Oh maaf Pak, maaf. Maksudnya kayak jangan bingung. Betul Pak. Yang mana? Diagonal CA2 Pak mungkin. Yang mana Pak Usul? CA2, ya benar. CA2 ya, Aulia ya. Coba kita lihat benar nggak CA2. Jadi 011 maka dikembalikan lagi begitu ya. Kalau ini kan soalnya diketahui, maksudnya indeks Millernya diketahui 011 maka kita kembalikan. Jadi kondisi awalnya apa? Kalau 0 berarti dia tak enggak. 11 ya sudah 11. 011 berarti A-nya tak enggak, B-nya 1, C-nya 1. Di sana ya? Iya, di situ 011. CA2 di diagonal sisi dari C dan A2. Tetapi dia tidak berpotongan dengan A1. Gitu. Lanjut. Kita punya 113. Bagaimana ini bentuknya? Jadi kalau dikembalikan A1-nya 1, A2-nya 1, C-nya sepertiga ya. Ada di mana ini? Silakan. Mungkin ada yang mencoba. 113, indeks Millernya sudah diketahui, kita diinginkan menggambarkan dalam kotak itu sebelah mana CPC-nya itu. Ya, silakan. Siapa ini? Eko. Di titik yang Kurang koordinat X itu 1, koordinat Y-nya 1, terus Oke. koordinat Z-nya itu sepertiga. Jadi C-nya sepertiga ya Eko, kita lihat. Jadi kalau diintersepkan ya, dibalikkan, maka 1 sepertiga. Kalau digambarkan, nah seperti itu ya, 113. Itu indeks Miller 113. Untuk ininya, lens-nya seperti itu. Yang lainnya kita punya 110. Di mana ini? 110. Izin menjawab, Pak. Ya, Rekonda. Itu ada di diagonal A1, A2, Pak. Ada diagonal, tapi tidak memotong C. Tidak memotong C. Jadi dia ke atas gitu ya, seperti wall begitu Pak. Ya. Nah, itu ke sana, kemudian di situ ini gimana nih? Ya, sebentar. Bener nggak ini? 110 ini bukan di sini ya mestinya. 110 ini dia mestinya ada di sini. A1 ini kan 1 nih. 1, A2-nya 1. Nah, tapi dia tidak menyinggung di Z-nya. Jadi dia ke atas di sini. Diagonal A1, A2 ke atas. Dia tidak menyinggung di apa namanya? Di C-nya. Kita lihat yang lainnya apakah masih ada. Nah, ini kalau begini gimana ini?
mungkin bisa dicoba untuk bagaimana sih indeks Millernya untuk ini. Bapak izin menjawab yang kiri atas, yang mana Wiwin, silakan. yang ini Pak, yang di bawah exercise itu apa? Kiri yang ini ya. Kiri atas. Ya Pak. Kan kalau misalkan dia itu 132, jadi nanti indeks Millernya itu 623 gitu nggak Pak? Jadi misalnya di sini berapa ini? 132 ya. 1, ini 3, ini 2 ya. 132 diseperkan ya? Iya, disatukan. 1, 3, 2. 1/1, 1/3, ini. Jadi kemudian 1/2, terus hasilnya berapa? Dikali 6 jadi 623 gitu nggak Pak? Ya, 623. Karena kebetulan pas dia ini ya, apa namanya, tidak sama semua, jadi dianggap yang X ini 1, ya otomatis ini kan kira-kira 2 kalinya ya, yang Z-nya, kemudian Y-nya kira-kira 3 kalinya. Ini kan 1, 3, 2. 1/32 kemudian diseperkan 1/1, 1/3, 1/2, kalikan 6 untuk radiusnya tadi itu ya. Jadi 6, kemudian 2, kemudian 3. Silakan yang lain coba. Izin menjawab, Mbak. Izin menjawab, Ya. Pak. Itu. Yang bawahnya lagi, bawahnya yang ya? jawabannya Wiwin tadi, ya. Yang itu. X-nya Itu berapa? Itu kalau jawaban saya 121, Pak. 121. Karena Iya. X-nya 1 ya. X-nya 1, Y-nya Y-nya setengah. setengah. Kemudian Z-nya 1. Kemudian kalau menurut yang cara yang telah ditunjukkan tadi, disatuperkan dulu, kemudian disamakan gitu. Jadi ketemunya saya 121. 121. Misalnya begini, karena ini kan kubusnya tidak sama ya. Jadi kalau tadi menurut Wiwin tadi ke depan ini 1, X-nya dianggap 1, karena ini kan panjangnya segini ya. Z-nya ini 2 misalnya ke atas, ke kanan ini kalau full dia 3. Gimana kalau itu? Oh, kalau gitu pakai 1 semua, Pak. 1 kalau pakai sudut pandangnya Wiwin tadi. 1 semua. Iya. Padahal di sini 1. Ini kan 1,5. Ya. Itu 1,5, Pak. Saya ini kan kurang bisa setengahnya. Oh. Ini misalnya dianggap tadi Wiwin kan 1, X-nya ke atas, Z-nya ini kan 2, ke kanan Y-nya ini 3. Kalau ini 1, maka ke kanan ini kan 1,5 ya. Iya, Pak. Yang atasnya berarti 2 ya. Coba sih. 1,5. 1, 3/2. 3/2, kemudian ada, bukan 1, 2. Oh, 2. Z-nya itu 1, 2. 3. Kemudian diseperkan ya, 1/1, 3/2, 1/2. Jadi dapatnya 1, 2/3, dan setengah. Kemudian di radius kalikan berapa? 6. Dikalikan 6, Mbak. Jadi dapatnya 6. 4. Kemudian 4 sama 3 ya. 3. Nah, 4/3.
Karena X-nya itu 1, ya, kondisi awalnya begitu X-nya 1, kemudian dia ada 3/2 dan 2. 1, 3/2, 2. Kemudian seperkan. 1/1, 1/3/2, 1/2. Gitu ya. Jadi kemudian dapatkan 1, 2/3, dapatkan setengah. Kalikan semuanya untuk radius supaya dia bulat, kalikan 6, jadi dapatnya 6. Kemudian 6 kali 2/3 itu sama dengan 4. Kemudian 6 kali setengah dapatkan 3. Jadi indeks nilainya 6, 4, 3. Oke, yang ini silakan coba. Yang kanan atas. Permisi, Pak. Ya, oh ya, silakan. Itu karena X-nya cuma setengah jadinya 2, lalu yang Y-nya itu Y-nya tadi dianggap 3 ya, Pak? Ya, dianggap 3. Nah, jadinya 1/3, lalu yang Z itu 1 karena setengah. Jadinya kalau disederhanain 6/1/3. Nah, X-nya itu kan setengah, ya. Y-nya dia 3, Z-nya berapa? 1 ya? Iya. Z-nya 1, oke. Jadi 1/2, 1/3, dan 1/1 ya. Dapatnya 2, 1/3, kemudian dapatnya berapa? 1 gitu ya. Kemudian kalikan berapa? Kali 3, Pak. Kali 3, dapatkan 6, 1, 3 ya? Iya. Saya sekalian mau tanya. Untuk satu sel itu ukurannya apakah bisa digituin, Pak? Soalnya pemahaman saya dari awal itu kayak harus sama gitu sisinya. Ya, jadi memang yang paling mudah untuk diikuti itu kalau kubusnya benar-benar kubus, gitu ya. Maksudnya kubus itu kan panjang sisinya sama semua ya. Nah itu adalah contoh yang paling umum. Kenapa? Karena X, Y, Z-nya itu semuanya sama 1/1/1. Tapi dalam kasus ini kan persegi panjang ya, persegi panjang. Jadi kalau dilihat persegi panjang ini X-nya dianggap yang paling kecil 1, Z-nya nah ini kira-kira 2 kalinya begitu. Kemudian Y-nya sumbu Y-nya, nah ini kira-kira 3 kali dari sumbu X-nya. Maka tadi itu disepakati begitu. Disepakati bahwa X-nya 1, Z-nya 2, Y-nya 3. Tetapi yang paling banyak digunakan itu adalah kubus yang sederhana. Maksudnya ukuran kubus yang ideal 1 kali 1 kali 1. Itu adalah yang ideal. Nah kebetulan exercise di sini dia tidak ideal menggunakan persegi panjang. Jadi ya kita harus menyesuaikan seperti itu. Terima kasih, Pak. Yang terakhir ini yang nggak tahu ini kalau mudah ya. Coba silakan. Izin menjawab, Pak. Bondel. Halo, silakan. Oh, itu di kolom chat tuh udah ada, Pak. Kolom chat juga Kolom ada. chat itu udah ada. Bentar. Oke. Kemana tuh bisa? Bentar. Kalau di chat ketemu berapa? Angkanya disebutkan. Saya nggak bisa melihat chat saya. Ada yang mau jawab di kolom chat itu? Kalau di chat itu 100, Pak. 100. Siapa yang jawab itu? William, Pak. William. Oke.
Kenapa William kok jawabnya 100? Silakan William. Ya, halo Pak. Ya, silakan, nggak apa-apa. Kenapa kok Itu kan 100? jadi karena kan garisnya tarik ke Hati-hati ya, indeks Miller ini. Oh, salah Pak. Jadi yang betul gimana William? Bentar Pak. Kayaknya saya salah hitung ini Pak. Saya hitung dulu Pak. Padahal ini angkanya cuma angka sederhana ya, bukan di belakang koma. Coba saya tunggu. Itu Pak di kolom chat ada atas nama Rizky Aulia Akbar. Ya silakan Rizky. Berapa Rizky? Saya nggak bisa lihat chat saya soalnya. Nggak tahu kenapa. Kalau menurut saya itu ya Pak. Tak hingga, satu tak hingga. Jadi akhirnya betul Rizky. Tak hingga, satu tak hingga. Kalau dia diseperkan, jadinya 1/0, terus 1/3 1/3. sama gimana? Katanya X-nya tak hingga, Y-nya Oh iya, Y-nya 3 ya. iya, 3 terus kemudian Z-nya tak hingga. Ya. iya, Kalau iya, begitu berarti kan sepertak hingga, ya toh? iya, Sepertak hingga, kemudian sepertiga, kemudian iya, seperempat hingga, gitu ya. iya, Jadinya Pak. kan 0, sepertiga, dan Sama 0. kemudian akhirnya indeks Millernya berapa? Indeks Millernya jadi tak hingga, satu tak hingga. Oh. Jadinya kan dikalikan 3 toh, karena Oh. ada sepertiga itu loh. Oh iya, Ding. Tadi sudah betul, Rizky, tak hingga, kemudian 3, tak hingga. Awalnya kan angkanya begitu. Kemudian diseperkan sepertak hingga, sepertiga, dan sepertak hingga. Ketemunya kan 0, sepertiga, dan 0. Iya. Nah, kemudian karena ada sepertiga kan nggak boleh di Miller itu. Oh iya. Kalikan Kali 3, jadinya 0, 0, 1, 0. 1, 0. Ya. Ya, itu. 0, 1, 0. Oke, baik, Rizky. Terima kasih. Saya pikir hari ini cukup sampai di sini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, tapi topik keempat hari ini selesai wujudnya. Kita punya 1 hari untuk hari Rabu besok kita latihan SP geometri sama wujudnya. Nah, beberapa kali soal keempat dalam ETS ini cukup membingungkan. Soal keempat itu adalah soal wujudnya. Ya, banyak yang bingung karena disuruh menentukan densitas suatu padatan. Datanya itu hanya data sisi kubus. Itu nanti kita lihat di latihannya. Nah, sekalian nanti dilihat di My Classroom ya, mungkin sudah ada lihat di My Classroom, ada tugas untuk stoikiometri. Ada 4 soal latihan stoikiometri. Open submission-nya tadi ini jam 7, close-nya hari Rabu jam 9. Silakan dikerjakan, di-submit, begitu. Ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ketemu lagi hari Rabu jam 7, kita latihan. Kalau ada soal-soal dari buku itu atau dari buku dari yang lainnya, nanti silakan kalau mau dibahas ya. Baik, saya pikir itu. Terima kasih semuanya untuk idenya. Saya kira selama